Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan advokat lawyer legal. Di sini saya mau jelaskan fungsi dari organisasi advokat. Ya, agar jangan salah persepsi, teman-teman ini hanya berharap dapat KTA, dapat BAS, organisasi tidak diperdulikan lagi. Ya. Ini sehingga perlu kita pahami bersama, ya. Saya tekankan, saya minta kepada rekan-rekan advokat lawyer legal, tolong dibaca undang-undang advokat, ya. Tolong dibaca undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan kode etik. Kode etik itu berlaku kepada semua. Ya, tolong dibaca dan dipahamin itu. Tapi kalau kode etik advokat dari komisi pengawas kita itu khusus untuk lawyer legal. Jadi kode etik ada berlaku kepada semua. Ada kode etik yang kita buat sendiri untuk kita sendiri, ya. Jadi begitu. Tolong itu dipahamin dan dimengerti agar teman-teman paham bagaimana berorganisasi, ya, berorganisasi advokat. Ya. Jadi organisasi advokat itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi bukan bebas, mandiri, tidak bertanggung jawab. Jadi bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, contoh dengan slogan yang saya baru buatkan ini, advokat bermartabat, berani, tegas, ya, tapi advokat bermartabat, profesional, dan bermartabat. Ya, jadi itu. Jangan ada kesan, wis aku sudah dapat KTA, aku sudah dapat BAS, urusan apa dengan organisasi? Tak bisa seperti itu. Ya, tetap mengenai administrasi, mengenai kepengawasan itu ada di tangan organisasi. Jangan nanti organisasi memberi tindakan yang tegas, kalian malah tak senang. Sementara kalian yang tidak peduli dengan organisasi, ya, kalian yang tidak peduli dengan organisasi. Karena organisasi itu adalah tubuh atau rumahnya kejenengan, rumahnya kita. Jadi kalau rumah itu, rumah tangga itu kan ada aturannya. Ya, kalau tidak diikutin, ya namanya anak nakal. Ya, sehingga aturan yang telah dibuat, yang disepakatin itu ya dilaksanakan. Jadi dalam Rapimnas kemarin, ya, Rapimnas 1 di Semarang, kita sudah sepakatin salah satunya adalah tentang iuran. Ya, salah satunya adalah tentang iuran. Ayo disepakatin. Jadi nanti saya ada buat orang khusus untuk mengingatkan, menarik iuran kepada rekan-rekan. Jadi kalau ditelepon, tolong segera disiapkan. Dan ini penarikan iuran ini saya nggak akan buat 1 tahun sekali karena ribet nanti, berat. Nah, kalau kita langsung 1 tahun sekali, abot, ya. Nah, nanti kita buat per 3 semester atau per bulan. Kalau memang bisa per bulan, untuk apa nggak per bulan, kan lebih ringan kalau per bulan. Ya, lebih gampang kalau per bulan, lebih sedikit, tidak terlalu abot, tidak terlalu berat. Nanti kalau setahun sekali berat sekali, oke? Ya, sebagaimana yang sudah kita hasilkan di dalam Rapimnas. Ya, jadi itu. Ya, walaupun sebenarnya advokat itu memiliki hak istimewa. Ya, dia bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan, bebas menjalankan profesinya dalam membela klien. Nah, tapi dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik, ya, tetap berpegang teguh kepada kode etik dan sumpah. Kalian kan sudah sumpah, tolong dibaca sumpahnya itu. Jangan dapat sumpah langsung disimpan, dibaca, Bung. Nah, agar kalian paham dalam melaksanakan profesi advokat, ya. Nah, tidak bisa dituntut pidana atau perdata, ya. Advokat tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Dia memiliki hak imunitas, hak kekebalan,
dalam menjalankan tugas profesinya membela klien. Tapi itu ya, keputusan itu ada di organisasi. Ya, kalau organisasi menyatakan bisa dipidana, kalian bisa dipidana. Kalau organisasi tidak melindungi kalian, kalian bisa dipidana. Contoh salah satunya Pak Guntual. Saya tidak mau bela. Ya, saya tidak mau bela dia. Waktu dia melontarkan kata-kata yang nggak benar di pengadilan Sidoarjo, saya tidak mau bela. Nah, dia minta kok saya bela. Nah, ada kesombongan di dia. Dia bilang, Bang Parlin, saya hanya mau perlu sampean. Nah, saya udah buat ada 50 anggota advokat LL yang akan mendampingi dia. Cuman dia sombong, sesumbar. Saya didewakan, saya butuh Bang Parlin tok. Saya nggak butuh yang lain. Tuh, nggak bisa gitu. Oke, saya bisa, tapi yang lain juga bisa, kan punya kemampuan masing-masing. Kita ini memiliki kemahiran masing-masing. Nah, mungkin saya bidang di perkaranya, jenengan-jenengan di lobi-lobinya. Saya nggak tahu namanya hukum di Indonesia. Ya, ada cerita lobi-lobi kan begitu. Akhirnya saya putuskan tidak memberikan bantuan kepada dia. Ya, saya biarin. Nah, jangan dikira organisasi itu tidak bermanfaat. Ya, organisasi itu bermanfaat, saudaraku, rekan-rekanku. Ya. Jadi memang benar, pengacara itu tidak bisa disamakan, diidentikan dengan klien. Ya. Dia juga berhak mengakses informasi dan data dari pemerintah atau pihak lain. Ya. Wilayah kerjanya seluruh Indonesia, berhak menerima honorarium dari klien, atau perlindungan dari pihak lain. Ya. Ini, tapi semua itu ada keputusan dari organisasi advokat. Karena kewajiban dari seorang advokat adalah satu, wajib tunduk dan mematuhi kode etik. Nah, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari klien. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Ya, bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin itu wajib. Jadi jangan datang ada orang miskin terus dicerahkan ke LBH. Ke LBH saja loh, enggak bisa, itu sudah kewajiban kalian untuk membela orang miskin. Ya, wajib menjadi anggota atau pengurus organisasi. Ya, dilarang merangkap jabatan yang bertentangan dengan tugas dan martabat serta profesi advokat. Ya, artinya apa ya? Jangan hina profesi advokat dengan pekerjaan yang nggak benar. Nah, contoh sekarang ini banyak sekali saya lihat, ya, banyak sekali, bukan satu, saya tidak nuduh. Advokat perempuan itu banyak sekali dilecehkan. Ya, banyak sekali. Jangan mau seperti itu, berprofesi ganda. Ya, jadi hormatilah profesi advokat ini. Ya, ini profesi yang mulia. Ya, satu lagi, sebenarnya advokat diwajibkan menggunakan atribut ketika bersidang di pengadilan. Atribut organisasi Peradin ini sangat menekankan sekali seperti itu. Jadi Peradin itu tidak bisa bersidang atau kemana-mana tanpa menggunakan seragam OA-nya. Mereka disiplin, ya, mereka disiplin, mereka taat, mereka tidak pernah menggunakan seragam atau pakaian baju biasa. Ya, mereka menggunakan seragam kebesarannya mereka. Ya, baju merah, putih dan hijau. Ya, saya dari Peradin, ya dulu saya seperti itu. Tak pernah saya kemana-mana nggak pakai seragam, pasti pakai seragam. Nah, tapi kita OA lawyer legal memberikan kemudahan. Ya, kita memberikan kemudahan, nggak perlulah kemana-mana pakai seragam. Saya beli seragam baju putih itu, yang kemarin itu saya beli 3. Ya, kaos panjang tangan itu saya beli 4. Ya, jadi kalau saya pakai baju kaos yang biru, tidak berganti-ganti,
Jangan dikira nggak berganti-ganti. Itu kaos saya yang panjang tangan yang biru itu ada 4. Saya beli 4. Nah, untuk yang kemeja putih, yang panjang tangan putih itu saya beli 3. Nah, bisa ditanya Mbak Sasti atau bagian koperasi. Saya beli 3, saya pesan 3. Ya. Bukan saya enggak beli, saya beli. Tuh. Karena apa? Kecintaan saya kepada organisasi saya yang melahirkan saya. Saya enggak pernah pindah-pindah. Di wartawan pun, di dunia wartawan pun saya seperti itu. Kalau satu media itu yang saya tekuni. Saya tekuni sampai satu media itu. Karena bukan medianya yang menjadi patokan. SDM kita lah yang menjadi patokan. Jadi bukan karena kalian di organisasi Peradi atau di organisasi KAI kalian hebat, enggak. Di lawyer legal pun kalian kalau punya SDM hebat ya hebat. Ya. Jadi bukan organisasinya yang dilihat, tapi mutunya kita, kualitasnya kita. Nah, semoga dengan kita saling ada iuran ini, ya, dengan adanya iuran ini nanti kita semakin menambah pengetahuan tentang advokat. Ya, saya akan memberikan bimbingan, saya akan selalu memberikan masukan-masukan terkait dengan profesi advokat. Ya, kenapa saya tawarkan sebagai konseptor itu agar kalian tidak salah. Saya sering menangani perkara, mendapati perkara, penerapan hukum yang dilakukan advokat sebelumnya salah. Ada perkara ini di Mojosari, Pasar Pon, penerapan hukumnya salah. Kalau udah salah seperti ini, kan kasihan kliennya itu loh. Jadi jangan gegabah. Nah, kalian dapat rezeki, nggak akan jadi rezeki kalau penerapannya hukumnya salah. Ya, ayolah diskusi sebelum, jangan nanti uang saya habis, nanti minta bagian, jangan seperti itu. Jangan ada seperti itu. Saya nanti minta bagian. Tak ada, jangan seperti itu. Ya, ayo kita komunikasi sebelum menerapkan hukum yang salah. Kalau penerapan hukumnya salah, kasihan klien. Susah untuk memperbaiki. Sama seperti dokter memberikan obat yang salah. Ya, bukan malah sembuh, malah mate keok itu loh. Ya. Kenapa saya membuat konseptor? Saya pakai pikiran saya, ya, saya buatkan konseptor, saya tawarkan konseptor kepada rekan-rekan. Tujuannya hanya satu, agar kalian bisa dianggap profesional, bisa bermartabat, bisa profesional. Ya, bukan mau minta uang kalian, tidak perlu saya. Nah, saya udah banyak uang saya kok. Nah, itu, ya. Saya lo ndak kerja jadi advokat, saya sudah bisa hidup kok. Saya ndak kerja dari advokat, saya sudah bisa hidup. Bener, saya bilang seperti itu. Saya bukan sombong. Ya, saya nggak jadi kerja di advokat, saya bisa hidup. Ya, itu saya tekankan kepada rekan-rekan yang ada di lawyer legal. Saya berharap semakin profesional, semakin mengisi, semakin belajar menimba ilmu. Tiap hari. Tidak ada namanya tua untuk menimba ilmu, ya. Tetap berima ilmu. Satu hal, kalau ada perkara klien kita dapat, jangan ketakutan untuk berbagi. Sebelum nanti salah dalam menerapkan hukumnya, ayo diskusi. Ya, diskusilah. Ya, diskusi. Manfaatkan grup ini untuk diskusi. Ya, paham ya? Aku rasa pahamlah ya. Dan satu hal lagi, ayo kita saling mendukung dengan iuran tadi. Semoga dengan iuran tadi itu bermanfaat untuk kesejahteraan kita. Itu dari kita untuk kita kok. Bukan dari kalian, bukan iuran itu saya manfaatkan untuk saya, enggak perlu saya. Ya. Uang saya dari Tuhan. Saya berdoa minta uang dari Tuhan dikasih kok. Ya. Jujur saya katakan, saya bukan bersaksi, saya bukan ini. Saya berdoa minta uang dari Tuhan langsung dikasih. Ya, bukan dilempar dari langit, enggak, pasti ada jalannya. Oke, karena saya yakin,
Ya, saya yakin dengan doa saya bisa mengubah nasib. Ya, begitu. Selamat siang, lawyer legal.